Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Termodinamika 2 ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami dengan judul Kinerja Air Conditioner sebagai Water Heater atau ACWH. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada saya, Amelia Sabrina. Kedua ada Andika Rizky Irawan. Selanjutnya ada Arya Raditya, ada Fadel Rahman, ada Imam Wicaksana, dan ada Reza Aulia. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini apa sih mesin pengkondisian udara atau yang biasa kita sebut AC? Itu merupakan mesin yang dipergunakan untuk menyerap panas dari ruangan yang didinginkan, kemudian melepaskan panas tersebut keluar ruangan. Panas yang dihasilkan dari mesin pengkondisian udara pada ruang tertentu yang tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut merupakan pembuangan energi yang sia-sia. Hal ini mendasari penelitian akan pemanfaatan energi panas dari pengkondisian udara dengan menggunakan air conditioner water heater atau ACWH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas apa itu ACWH. Nah, air conditioning water heater itu adalah pemanas air dengan memanfaatkan panas freon dari AC yang biasanya terbuang. Freon panas dialirkan ke heat exchanger atau alat penukar kalor yang akan memanaskan air di tangki penampungan. Jadi, di dalam tangki ada pipa spiral yang disebut heat exchanger, sehingga terjadi kontak antara freon panas dan air dingin pada heat exchanger. Air yang semula dingin perlahan akan memanas, sebaiknya dengan suhu freon. Sebaliknya, freon yang semula sangat panas akan sedikit menurun temperaturnya sebagai hasil kontak dengan air dingin. Nah, ACWH ini memiliki keuntungan sendiri. Yang pertama, hemat energi karena tidak memerlukan pemanas air tambahan. Yang kedua, mengurangi beban listrik dari pemanas air konvensional. Yang ketiga itu meningkatkan coefficient of performance atau biasa disebut COP sistem AC secara keseluruhan. Di next, Kang. Nah, ini di sini ada prinsip kerja CWH. Bisa dilihat pada proses 1 dan 2. Di situ uap refrigeran dihisap dan dikompresi oleh kompresor sehingga tekanannya naik dan temperaturnya meningkat. Lalu di proses 2 3A, panas dari refrigeran ditransfer ke air melalui penukar kalor. Air menjadi panas sementara refrigeran mulai berubah menjadi cair. Lalu pada proses 3A 3B, refrigeran yang masih panas didinginkan lebih lanjut di kondensor. Lalu proses 3B keempat, refrigeran cair di kondensor dan penukar kalor digabung lalu diekspansikan sehingga tekanannya turun dan suhunya menjadi rendah. Lalu pada proses 4 ke 1, di evaporator refrigeran menyerap panas dari udara sekitarnya dan menguap. Proses ini berlangsung pada tekanan tetap hingga refrigeran menjadi uap superheat lalu siklus berulang. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Arya Raditya akan melanjutkan dari hasil pembacaan sebelumnya. Di sini ada berupa studi kasus penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan studi kasus pada sistem AC split tipe low watt 1 PK atau 670 watt yang dimodifikasi. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan kondensor dummy atau heat exchanger ke dalam tangki air berkapasitas 50 liter. Sistem diuji pada dua mode operasional. Yang pertama ada mode AC standar dan yang kedua ada mode ACWH. Di sini ada gambar. Nah, di sini tuh gambar diagram skematik alat uji ACFH-nya dengan kondensor daminya juga. Yang kurang lebih sistem kerjanya sama seperti penjelasan sebelumnya. Bisa di next, Kang. Baik, di sini ada hasil dan pembahasannya. Nah, di sini mengapa ada banyak garis-garis seperti ini? Nah, di sini tuh kita melakukan 4 pengujian. Yang pertama ada di kondisi pertama tuh transient. Awal pemanasan air di tangki menggunakan kondensor dummy. Dan yang kondisi kedua ini menuju steady. Pemanasan lanjutan sampai kondisi mendekati tunak. Dan yang kondisi yang ketiga ini atau continue, penggunaan air panas secara terus-menerus. Dan lalu yang di kondisi keempat ini kontrol pengoperasian AC sebagai sistem standar tanpa pemanasan air. Lalu maksud dari garis-garis ini yang pertama kan di sini ada T air panas nih kondisi. Nah, di sini menunjukkan kondisi saat ACWH pertama kali dijalankan atau transient. Temperatur naik cepat dari 28 derajat ke sekitar 50 derajat Celcius dalam 30 menit lalu stabil. Lalu di sini di kondisi kedua
Temperatur air panas di sini lanjutan dari kondisi satu. Sistem mulai mencapai kondisi stabil atau steady state. Di sini menunjukkan temperatur naik perlahan dari 50 derajat Celcius ke sekitar 56 derajat Celcius selama 120 menit. Lalu di sini di kondisi ketiga, temperatur air panas. Di sini simulasi penggunaan air panas secara terus-menerus. Nah, di sini terlihat temperatur air menurun secara bertahap dari 56 derajat Celcius ke sekitar 35 derajat Celcius. Lalu di sini ada tangki air masuk tangki. Di sini suhu air yang masuk dari luar ke dalam tangki tetap sekitar 28 derajat sampai dengan 30 derajat. Lalu di sini ada T ruangan atau temperatur ruangan. Di sini suhu udara dalam ruangan tetap sekitar 21 sampai 22 derajat, menandakan sistem tetap menjaga kenyamanan. Lalu yang terakhir di sini ada garis T condenser dummy. Di situ temperatur kondisi redami sebagai sumber panas konstan sekitar 70 derajat, menunjukkan kemampuannya memanaskan air dengan stabil. Bisa dilanjutkan? Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gaya rata-rata kompresor, evaporator, kondensor, dan kondensor dummy berturut-turut adalah 0,685 kilowatt, 3.792 kilowatt, 4.477 kilowatt, dan 1.208 kilowatt. Daya evaporator dan kondensor sebenarnya berfluktuasi naik turun tampak pada gambar 3.3. Ini disebabkan pengaturan temperatur ruangan rata-rata 21,5 derajat Celcius. Pengaturan temperatur ruangan perlu dilakukan agar sistem ACHWH tidak mati secara otomatis. Sensor temperatur pada indoor unit Confidence of Performance atau disebut COP adalah kinerja AC yang merupakan rasio antara kalor yang bermanfaat terhadap energi input pada AC. Standar kalor yang bermanfaat adalah besarnya kalor yang dapat diserap di evaporator atau disebut dengan indoor unit atau daya pendingin di evaporator atau dinyatakan sebagai COP. C. Sedangkan pada ACWH, kalor yang bermanfaat adalah daya pendingin di evaporator dan daya pemanasan air di kondensor dummy atau dinyatakan sebagai COP. C plus W inisial C dan W menyatakan cooling room water heating. Gambar yang keempat tuh menunjukkan COP C dan COP. C plus W dari sistem AC standar ACWH yang dioperasikan selama 120 menit setelah kondisi tadi. Tampak bahwa COP naik dengan pemanfaatan panas buang di kondensor dummy untuk menghasilkan air panas dari sistem ACWH. COP rata-rata AC standar COPC adalah sebesar 5,5 setelah pemanfaatan panas buang di kondensor dummy. COP rata-rata ACWH COP PC plus W meningkat menjadi 7,30 atau mengalami peningkatan sebesar 1,8. Besarnya daya rata-rata kompresor yang digunakan yang pada berbagai kondisi selama 120 menit dapat dilihat pada gambar 5. Tampak bahwa daya rata-rata kompresor baik sebagai ACWH kondisi 1, 2, dan 3 maupun sebagai AC standar kondisi 4 adalah kondisi sekitar 0,67 kilowatt sampai 0,68 kilowatt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini ada makna garis pada grafik. Yang pertama ada COPC, itu menunjukkan COP AC standar, di mana yang dihitung hanya fungsi pendinginan ruangan. Nilainya stabil di sekitar 5,5, menunjukkan efisiensi AC saat hanya digunakan sebagai pendingin. Yang kedua ada COPC plus W, menunjukkan COP ACWH, yaitu saat AC juga memanaskan air menggunakan kondensor dummy. Nilainya lebih tinggi, sekitar 7,3 rata-rata, karena fungsi pendinginan plus pemanasan dihitung sebagai keluaran bermanfaat. Boleh di next, Kang? Nah, di sini ada grafik. Grafik ini menunjukkan bahwa daya kompresor hampir tetap di semua kondisi, yaitu sekitar 0,7, 0,67 sampai 0,68 kW. Artinya, meskipun AC digunakan untuk memanaskan air, beban kompresor tidak meningkat. Ini membuktikan bahwa pemanfaatan panas buang tidak membebani sistem secara signifikan. Saat AC digunakan sebagai pemanas air dengan kondisi 1-3, daya pendinginan sedikit menurun, yaitu sekitar 5,5, 6 sampai 7 atau 8% lebih rendah dibanding AC standar. Selanjutnya, kondisi 4, penurunan ini wajar karena sebagian pemanas disalurkan untuk memanaskan air. Namun begitu, kenyamanan ruangan tetap terjaga dan kita mendapat manfaat tambahan berupa air panas. Bisa di next, Kang. Saat AC digunakan sebagai pemanas air, kondisi 1-3, panas buang di kondensor utama menurun sedikit dibanding AC standar. Penurunan ini terjadi karena sebagian panas telah diambil oleh kondensor dummy sebesar 1,21 kW untuk memanaskan air. Artinya, panas yang biasanya terbuang kini dimanfaatkan membuat sistem lebih efisien. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin masuk ya rekan-rekan. Di sini ada perhitungan untuk COP. Diketahuinya kan kapasitas sistemnya 100 RT. RT itu berarti refrigeran ton, yakni 3.517 kilowatt. Maka Q evaporatornya sama dengan 100 dikali 3.517, yakni 351,7 kilowatt. Lanjut pada perhitungan COP-nya atau coefficient of performance, yakni kita masukkan ke rumus COP sama dengan Q evaporator dikurangi W input. Nah, lalu kita masukkan angka-angka tadi, yakni 351,7 dibagi 76,93 yang hasilnya 445. Jadi yang bisa dapat disimpulkan dari perhitungan ini, konversi kapasitas dari RT ke KW dilakukan dengan mengalihkan dengan 3.517. Lalu COP dihitung dengan membagi energi yang diserap oleh evaporator atau Q evap dengan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem atau W input. Mungkin boleh dilanjut, Kang. Slide-nya. Untuk kesimpulannya, temperatur air panas yang dihasilkan ACWH di kondensor dummy saat pengguna
saat penggunaan secara kontinu adalah 35,22 derajat Celcius sampai 34,86 derajat Celcius yang merupakan 1,21 kilowatt panas bermanfaat untuk pemanasan air sebesar 30% dibandingkan terhadap daya pendinginan, di mana temperatur ruangan rata-rata 21,5 derajat Celcius. Kerja kompresor pada berbagai kondisi adalah 0,67 kilowatt sampai 0,68 kilowatt dengan perbedaan sekitar 1,47%. Dengan daya pendingin di evaporator 3,7 kilowatt sampai 4,08 kilowatt, yakni perbedaannya sekitar 5,64% sampai 7,84%. Dan panas buang di kondensor yakni 4,37 kilowatt sampai 4,76 kilowatt. Perbedaannya yakni sekitar 4,83% sampai 8,19%. Yakni lanjut untuk coefficient of performance-nya atau COP dari ACWH ini naik dari 5,5 menjadi 7,3 dengan ACWH COP sistem AC naik sebesar 32%. Dengan kerja kompresor yang cenderung tetap dan daya pendinginan di ruangan turun sekitar 5,64% sampai 7,8%. Penggunaan ACWH untuk mendapatkan kenyamanan termal dapat menghemat penggunaan listrik untuk kebutuhan air panas sebesar 1,21 kilowatt untuk memanaskan 50 liter air. Penggunaan ACWH tidak mempengaruhi kinerja dari sistem AC secara keseluruhan dan memberikan manfaat tambahan sebagai pemanas air. Selanjutnya dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan presentasi dan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Pak Jojo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.